Lalu Pak, jikalau kita aplikasikan racun semut terlalu sering Pak ke pohon kopi kita, apakah yang terjadi Pak? Oke Pak, apabila kita berikan Pak racun semut Pak, apakah akan berdampak merusak keberlangsungan tanaman kopi kita? Kopi tidak akan mau lagi berbuah. Kalaupun ada berbuah, biasanya tidak bakal banyak sahabat. Oh iya Pak, saya melihat di kebun kopi saya Pak, di setiap buahnya itu ada serbuk-serbuk hitam seperti bubuk kopi seperti itu yang menyelimuti buah. Bahkan buah itu tadi yang hijau sudah terlihat menjadi gelap hitam pekat gitu. Kenapa ya Pak? Terus Pak, bagaimana nih Pak, daun kopi saya sampai kehitaman Pak? Seperti ada serbuk juga Pak. Apakah itu tanda lain bahwa itu serangan semut? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi. Oke Pak, kata Bapak nih dalam setahun ada 4 kali penyepraian MKP KNU 3 putih. Jadi dari 1 sampai kedua itu intervalnya 14 hari sekali. Dari pemakaian yang kedua itu sampai ketiga juga 14 hari sekali. Oke, dari yang ketiga ke empat, kata Bapak, ya nunggu dulu buahnya nampak muncul merah satu-satu baru berikan lagi. Ya kan? Lalu setelah itu tak usah diberikan dulu karena kopi lagi fokus dengan pemerahan atau dengan panen. Nah, jadi di stop dulu. Nah, oke, jadi Pak, pertanyaan saya nih Pak, dari penyepraian yang ketiga ke empat itu kan Pak. Nah, di situ dari yang ketiga ke empat itu kan buahnya udah besar tuh, udah matang, udah nggak lama lagi masuk panen raya. Apakah bisa Pak saya campurkan dengan insektisida atau obat semut seperti itu ya? Oke, akan kita jawab sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani ya, sebagaimana kita tahu MKP dengan KNU 3 putih memang dikhususkan untuk generatif, untuk perangsang akar, perangsang pembungaan, perangsang tunas-tunas baru, dan juga perangsang-perangsang cabang-cabang calon buah seperti itu sahabat. Nah, jadi di saat pembungaan bila kita berikan MKP KNU 3 putih kita campur dengan insektisida, ya entah itu mereknya Regen, entah itu mereknya Joker, entah itu merek apapun lah gitu ya. Itu karena bersifat panas, itu pembungaan kopi itu akan rontok. Kalau pembungaan sudah rontok ya sudah pasti gagal dong jadi buah ya, seperti itu sahabat. Nah, jadi di saat pembungaan kopi memang sangat dilarang keras ya kalau MKP KNU 3 putihnya kita mix, kita campur dengan insektisida gitu ya, atau racun-racun semut ya, seperti itu pantang sekali sahabat. Loh, kenapa tahu Pak? Emang Bapak udah coba? Bukan lagi udah coba sahabat ya. Seperti itu sahabat. Pertama-pertama ya karena saya tidak tahu, masih awam ya, jadi saya kira nggak apa-apa, ini aman kok, pasti pembunganya aman, toh produk ini dibuat dari pabrik pasti sudah aman gitu. Ternyata tidak demikian sahabat ya. Ternyata semutnya mati, pembungaannya pun ya rontok seperti itu sahabat ya. Rontok, ikut rontok seperti itu. Itu jadi satu pelajaran buat saya, satu kegagalan gitu sahabat. Jadi kalau pembunganya sudah rontok ya, pembunganya sudah hilang ya, sudah bisa kita tebak pasti buahnya kurang ya. Nah, jadi kan begini lagi sahabat. Pembungaan kopi ini kan ada susulan ya sahabat ya. Ada sekali, ada dua, ada tiga. Bahkan ada juga 4 kali pembungaan di dalam setahun sahabat. Nah, jadi gini sahabat. Pemberian MKP KNU 3 putih ini, kalau di kebun kita masih ada pembungaan, maka kita jangan berikan dulu racun semut atau semacamnya. Jangan dulu sahabat. Ya. Jadi kayak mana Pak kalau begitu? Kapan bisanya ya? Intinya bisanya sewaktu pembungaan kopi sudah nggak ada lagi, sudah berubah menjadi pentilan buah ya. Nah, itu sudah aman, itu sudah dijamin deh aman. Pokoknya nggak akan mengganggu pembentukan buah sahabat. Terlebih kalau ada pertanyaan yang muncul tadi sahabat ya, setelah pemberian eh, ketiga menyusul keempat, apakah sudah bisa diberikan insektisida? Itu jelas sudah bisa karena buah sudah matang ya, sudah terbentuk sempurna. Nah, tidak beresiko lagi sahabat, tidak beresiko lagi dan aman-aman aja kok sahabat ya. Tapi ya sejauh ini saya selalu paling sering ya menggunakan itu Regen untuk mengatasi hama semut sahabat. Ya, saya lebih dominan ya sukanya ke Regen sahabat. Tapi kalau memang ada produk lain yang lebih baik ya nggak tahu juga ya, karena saya
Sejauh ini gini sahabat ya, konsep saya kalau udah pegang satu ya udah satu aja gitu sahabat. Kecuali produk yang satu ini sudah nggak ori lagi ya, atau sudah banyak tercemar oleh produk-produk KW ya, mungkin saya akan melompat ke produk lain segitu sahabat Tani ya. Loh, bagaimana Pak jika saya menggunakan produk lain ya untuk memberantas semut gitu di saat masa pembungaan, tapi saya mix juga dengan MKP KNO3. Ya, saya kalau menurut pribadi ya saya sarankan pada sahabat tani jangan sembarang coba-coba ya sahabat tani ya. Kalau sembarang coba-coba nanti yang merasakan ruginya itu kita sendiri sahabat. Ya, kita berharap pemasukan hasil panen setiap tahunnya berjalan lancar, jangan ada kendala ya kan, semuanya stabil gitu ya sahabat ya, karena kalau produksinya aman terjaga sudah pasti cuan kita pun aman seperti itu sahabat. Nah jadi usahakan pemberian racun semut itu di saat kopi sudah berbentuk pentilan, atau kopi yang sudah mulai membesar, atau kopi yang sudah masuk masa matang gitu ya, itu sudah aman kok, nggak ada masalah apa-apa. Karena saya juga akan gunakan itu ketika tanaman kopi saya terserang oleh semut seperti itu. Lalu Pak, jikalau kita aplikasikan racun semut terlalu sering Pak ke pohon kopi kita, apakah yang terjadi Pak? Ya, yang terjadi itu ya sahabat tani, pertumbuhan kopinya tidak stabil sahabat ya. Kekuningan seperti seolah-olah daunnya seperti kekurangan kalsium gitu ya, atau kekurangan unsur lain seperti itu sahabat. Ya saya pernah juga itu sahabat terlalu sering menyemprotkan racun semut, terlebih dulu waktu masih awam. Saya mencoba berbagai macam produk sebelum bertemu dengan Regen ya. Nah, sebelum bertemu dengan Regen, saya dulu banyak sekali mencoba ini itu yang katanya bagus gitu ya, ternyata kurang bagus ya. Maaf saya tidak berani menyebut produknya, nanti melanggar ya seperti itu ya. Nah, jadi karena terlalu sering saya gunakan produk-produk khusus untuk membasmi semut, ternyata yang terjadi tanaman kopi saya mengalami kerusakan, drop buah ya, dan kopi saya itu mengalami stres sahabat tani. Lalu Pak, kalau udah stres itu apakah bisa dipulihkan? Antara dua loh sahabat tani, kadang-kadang bisa, kadang juga enggak, tergantung dari ketahanan kopi itu sendiri. Tetapi kalau kopi ateng, kelas ateng sahabat ya, mau ateng super, ateng janda, atau ateng apapun, biasanya kalau udah terserang, kalau udah overdosis atau keracunan tanaman tersebut, itu biasanya sulit untuk sembuh sahabat. Memang sih berbuah, tetapi ya sulit untuk sembuh seperti itu. Bahkan kalau kita tengok dengan mata kita itu, waduh, sakit kepala ya kita nengoknya sahabat, seperti itu. Jadi kalau untuk kopi tim-tim bourbon bagaimana Pak? Kalau kopi tim-tim bourbon saya tengok lebih cepat pulih ya sahabat ya, lebih cepat pulih, bahkan tunasnya lebih banyak tumbuh gitu. Jadi kan tanaman kopi ini kan sehat tidaknya tergantung dari tunas-tunas dan cabang-cabangnya seperti itu sahabat. Jadi Pak, kalau tanaman kopi kita sudah diserang brutal oleh semut itu Pak, apa sih dampak bahayanya? Nah, maka gunakanlah insektisida atau racun semut itu di saat diperlukan saja sahabat ya, jangan terlalu sering. Terlebih-lebih kalau tanaman kopinya sudah tidak ada semut, tetapi kita memaksa pemberian setahun itu sampai 3-4 kali, itu sudah termasuk rawan dan berbahaya. Jadi gunakan dengan bijak sahabat tani ya, cukup kapan ada serangan semut ya kita obati kopi kita. Tapi kalau memang nggak ada ya sudah stop, jangan kita berikan lagi sahabat. Terlebih-lebih kalau kita menggunakannya lagi dengan alasan untuk pencegahan kok Pak gitu, tak boleh seperti itu sahabat ya. Atas nama kimiawi, produk kimiawi itu sudah pasti dampaknya, efeknya buruk oh sahabat, nggak ada yang bagus ya. Loh Pak, saya pernah menggunakan obat nyamuk ya, obat nyamuk lingkar ya sahabat tani ya, untuk saya jadikan obat pembasmi hama semut Pak. Apakah kira-kira itu aman? Oke sahabat tani, kalau yang namanya racikan bikinan sendiri ya sudah pasti aman ya sahabat tani ya. Namun ya itu tadi sahabat tani, mudah tercuci oleh air hujan. Berbeda dengan produk pabrik yang memang sudah didesain ya, dibuat sedemikian rupa gitu ya, untuk tahan air gitu sahabat tani ya. Loh tapi Pak, saya ada pakai perekat Pak gitu ya. Apakah itu Pak berbahaya ya kalau pakai perekat?
juga saya pikir kalau memang datang musim hujan ya tidak akan tahan lama sahabat, tidak akan tahan lama. Jadi pemberian pembasmian hama semut itu sahabat tani lebih bagus saat ada kemarau sahabat ya. Saat ada kemarau. Jadi waktu kita lakukan penyemprotan pembasmian hama semut itu semut biasanya lebih cepat mati daripada dalam keadaan kebunnya basah seperti itu. Oke Pak, apabila kita berikan Pak racun semut Pak, apakah akan berdampak merusak keberlangsungan tanaman kopi kita? Kalau saya nengok sahabat tani sebenarnya tergantung dari tanaman kopi itu sendiri, maksudnya tergantung dari serangannya gitu sahabat. Kalau serangannya sudah brutal ke tanaman kopi kita itu biasanya akan meninggalkan bercak-bercak atau serbuk-serbuk hitam di setiap cabang, batang, bahkan daun kopi kita. Nah itu biasanya kalau udah seperti itu sahabat tani, saya anjurkan ya bongkar aja sahabat tani, karena itu sudah termasuk brutal dan memang sudah banyak sekali zat lilin yang menempel di daun ya, di cabang gitu ya, bahkan di batang tanaman kopi kita. Jadi Pak, kalau tanaman kopi kita sudah diserang brutal oleh semut itu Pak, apa sih dampak bahayanya? Dampak bahayanya sahabat tani yang ditinggalkan oleh semut yang menyerang tanaman kita, yaitu yang pertama sahabat, kopi tidak akan mau lagi berbuah. Kalaupun ada berbuah, biasanya tidak bakal banyak sahabat. Nah ya, seperti itu, tidak bakal banyak. Yang kedua, setiap ada pembungaan itu akan rontok dengan sendirinya sahabat. Kenapa? Karena cabang-cabang tanaman kopi kita itu sudah tidak normal atau bisa dikatakan abnormal seperti itu sahabat. Maka baiknya bagaimana Pak? Baiknya ya udah bongkar ganti baru. Nah ya, itu bagi tanaman kopi kita yang terserang secara brutal oleh semut tersebut seperti itu. Oh iya Pak, saya melihat di kebun kopi saya Pak, di setiap buahnya itu ada serbuk-serbuk hitam seperti bubuk kopi seperti itu yang menyelimuti buah. Bahkan buah itu tadi yang hijau sudah terlihat menjadi gelap hitam pekat gitu. Kenapa ya Pak ya? Ya itu tadi sahabat ya, itu akibat dari semut tadi sahabat. Semut tadi yang sudah bersarang dan menghinggap dan menjadikan pohon kopi itu sebagai inangnya seperti itu sahabat. Nah justru itu sahabat, kalau sudah seperti itu keadaan, ya lebih baik sahabat tani mau nggak mau dibongkar, tanam ulang sahabat. Karena kalau dipaksa pun dengan harapan ingin berbuah, saya rasa pun tidak bakal berhasil sahabat. Karena saya juga udah coba berbagai cara juga tidak berhasil, meski sudah dipupuk. Terus Pak, bagaimana nih Pak, daun kopi saya sampai kehitaman Pak? Seperti ada serbuk juga Pak. Apakah itu tanda lain bahwa itu serangan semut? Ya, jelas ya, itu tanda lain adalah serangan semut yang biasanya itu semut hitam ya. Semutnya berwarna hitam sahabat, berbentuk sedang. Kalau menggigit dia tidak seberapa sakit ya ke kulit kita, tetapi ya kencingnya itu sahabat ya, kencingnya semut tadi itu membuat pokok kopi kita itu menjadi tumbuh tidak sehat ya, tunasnya sulit keluar ya, sulit tumbuh. Bahkan kalau kita paksa pemangkasan pun sulit kita atur pemangkasannya sahabat. Nah lebih baik dibongkar aja, ganti baru, selesai ya sahabat ya. Loh jadi bagaimana Pak kalau saya bongkar Pak, ya otomatis saya putuslah rezeki saya Pak, cuan saya. Kalau cara saya seperti ini sahabat tani, misalnya ada 100 batang terserang ya, 100 batang terserang ya, pelan-pelan ya kita bongkar ya, bongkar misalnya targetnya dalam 100 batang itu 10 batang dulu kah, 20 batang dulu kah, atau 40 batang dulu kah gitu ya, lalu sisakan 60 gitu sahabat. Nah seperti itu caranya, beriringan ya, atau bisa kita bilang seperti rolling lah, seperti itu sahabat ya. Oke baik, jadi kesimpulannya seperti itu sahabat. Kalau tanaman kopi kita sudah tidak ada lagi pembungaan, sudah berbentuk pentilan, pembuahan, itu sudah aman kok. MKP KNO nya kita mix dengan racun semut gitu ya, atau racun memberantas semut seperti itu ya. Ada juga komen dari sahabat kita, supaya apa Pak ya, supaya kami ini sekali pengerjaan lupa gitu ya, itu sudah aman kok ya, nggak ada masalah. Lanjutkan ya sahabat tani ya. Oke kalau begitu sahabat tani, saya rasa nggak ada lagi yang dibahas. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami ya sahabat tani ya. Saya mau lanjut perjalanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.